Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Vinta Andani, NIM 21073103 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang FWA atau Front Wheel Alignment. Adapun tujuan FWA adalah membuat sistem setir stabil dan ringan serta memperpanjang umur pemakaian ban. Agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda-roda depan harus diatur dengan benar untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar, dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dan keausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris mekanisme suspensi dan kemudi. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda-roda depan, komponen dan komponen kemudi setelah terpasang pada bodi atau chassis. Pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut, yaitu camber, caster, kingpin, two angel, dan turning radius. Pengaturan sudut-sudut dan ukuran-ukuran ini tergantung pada sistem suspensi, sistem penggerak roda, dan sistem kemudi. Tujuannya agar kemampuan kendaraan dan stabilitas kemudi dapat mencapai optimum. Stabilitas pengemudian serta penggunaan komponen dapat bertahan lama. Penjelasan tentang camber. Roda-roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan. Ini disebut camber dan pengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda ke arah luar disebut camber positif. Bila miring roda ke arah Sebaliknya, bila miringnya ke arah dalam disebut camber negatif. Pada kendaraan yang memiliki camber positif, beban bekerja pada steering knuckle yang berposisi dekat dengan spindle dasar untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Tambahan pula, roda-roda pendorong ke dalam untuk mencegah roda-roda agar tidak lepas. Tujuan camber negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Camber negatif mengurangi ground camber kendaraan selama mengelinding. Kemiringan kendaraan selama membelok untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan. Camber negatif didapat pada kendaraan dengan mesin depan dan pengereman roda depan. Berikutnya penjelasan tentang caster. Garis tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Jarak dari titik potong garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Caster positif yang besar menyebabkan trail makin panjang dan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi, kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Berikutnya adalah penjelasan tentang kingpin atau steering axis inclination. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis atau sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing dengan lower suspension arm ball joint. Garis ini miring ke dalam, dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang biasa disebut kemiringan sumbu kemudi, atau steering axis inclination, atau sudut kingpin. Jarak T yaitu jarak dari titik
potong garis tengah ban dengan jalan ke titik potong steering axis dengan jalan disebut offset. Offset yang lebih kecil akan membuat kemudi menjadi lebih ringan dan kejutan akibat pengereman dan kecepatan berkurang. Di samping itu, steering axis inclination menghasilkan daya balik kemudi dengan cara memanfaatkan berat kendaraan. Kemudian two angel. Two angel terdiri dari two in dan two out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda, ini disebut two in. Sebaliknya, susunan yang berlawanan disebut two out. Two in dan two out dinyatakan dalam satuan jarak B ke A. Bila roda-roda depan memiliki camber positif, maka bagian atas roda miring mengarah ke arah luar. Hal ini akan menyebabkan roda-roda berusaha mengeliling ke arah luar pada saat kendaraan berjalan lurus, dan akan terjadi seat slip, dan ini akan mengakibatkan ban menjadi aus. Untuk itu, two-in digunakan pada roda-roda depan untuk mencegah roda mengeliling keluar yang disebabkan oleh camber. Ini gambar two-out. Two-out ini berlawanan dengan two-in. Nyatakan dalam satuan jarak B ke A. Kemudian penjelasan tentang turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, turning radius harus sama. Akan tetapi, masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda. Akibatnya, kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadinya seat slip pada roda-roda. Untuk mencegah ini, knuckle arm dan T-rod disusun agar pada saat membelok roda-roda sedikit two out. Akibatnya, sudut belok roda inner sedikit lebih besar daripada sudut belok roda outer, dan titik pusat putaran roda kiri kanan akan berhimpit. Akan tetapi, turning radiusnya berbeda. Prinsip ini disebut dengan prinsip Ackermann. Untuk tipe suspensi yang T-rodnya terletak di belakang spindle, knuckle arm sedikit disorongkan ke arah dalam. Sekian penjelasan tentang FWA atau Front Wheel Adjustment. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.